Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Miss Eka dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian kali ini? Miss harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan terus bersemangat belajar. Walaupun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Baiklah anak-anak hebat, kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bangun ruang. Masih bangun ruang prisma, tentang volume prisma. Kali ini kita akan membahas volume prisma, tapi nilai volume prismanya sudah diketahui. Yang akan kita cari yaitu nilai alas segitiga, tinggi segitiga, dan tinggi prisma. Bagaimana cara untuk mendapatkan nilai alas segitiga, tinggi segitiga, dan tinggi prisma? Simak penjelasan Miss Eka sampai selesai agar memudahkan kalian menjawab soal yang Miss Eka kasih. Yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru. Ini adalah rumus volume prisma. Sebelumnya kita juga sudah mengenal rumus volume prisma. Jadi rumus volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Karena kita kali ini belajar tentang prisma segitiga, maka rumusnya V sama dengan setengah kali alas kali tinggi prisma. Nah, ini alas segitiga dan tinggi ini tinggi segitiga. Kemudian kita bisa ringkaskan rumus yang ini menjadi V sama dengan alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Kalian masih harus tetap mengingat rumus volume prisma segitiga yang paling akhir yang ini, yang V sama dengan alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Kalau sudah ingat, kita langsung mulai ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu volume prisma segitiga 4320 cm3. Jika tinggi segitiga 20 cm dan tinggi prisma 24 cm, maka panjang alas segitiga cm. A-nya 16, B 17, C 18, dan D-nya 19. Ingat, apapun bentuk soalnya, kita harus mencari yang diketahui terlebih dahulu. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini. Yang pertama kita baca, volume prisma segitiga, berarti volumenya adalah 4320 cm. Yang diketahui pertama adalah volume. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah tinggi segitiga. Kemudian tinggi prisma. Yang tidak diketahui adalah panjang alas segitiga. Nah, yang tidak diketahui itu adalah yang dinamakan yang ditanya. Kita langsung bisa tulis, diketahui volume prisma segitiga. Volume prisma segitiga 4320 cm3. Kemudian tinggi segitiga 20 cm. Selanjutnya tinggi prisma 24 cm. Maka panjang alas segitiga yang belum diketahui, yang nilainya belum ada, itulah yang ditanya. Jadi ditanya panjang alas segitiga. Nah, panjang alas segitiga karena tidak ada nilainya, maka dialah yang ditanya. Langsung kita masukkan rumus volume prisma segitiga. Jawab, volume prisma segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Kalau sudah ada rumusnya, tinggal kita masukkan nilai sesuai dengan apa yang diketahuinya. Volume prisma segitiga, maka kita tempatkan dia di volume prisma segitiga ini di sini. Kemudian tinggi segitiga ini tempatnya. Jadi 20 itu di sini. Kemudian tinggi prisma. Nah, tinggi prisma bisa kita tulis volume prisma 4320. Alasnya belum diketahui, tinggal kita tulis alas lagi. Kali tinggi 20. Dibagi 2, dikali tinggi prisma 24. Kita selesaikan yang ini terlebih dahulu. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi alas kali 10 kali 24. Nah, sekarang kita kalikan yang ini dulu. 10 kali 24 sama dengan
240. Nah, langsung kita tulis seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita balikkan tempatnya. Yang sebelah kanan ke sebelah kiri, yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadinya alas kali 240 sama dengan 4320. Karena kita mencari alas, maka alas sama dengan 4320. Yang 240 ketika dia berubah ke sebelah kanan, maka dia jadinya ke bawah, jadinya dibagi. 4320 dibagi 240. Berapa 4320 dibagi 240? Yaitu 18. Maka alas segitiga sama dengan 18 cm. Jawabannya ada di C. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, volume prisma segitiga 2640 cm3. Jika panjang alas segitiga 24 cm dan tinggi segitiga 10 cm, maka tinggi prisma cm. A 18, B 20, C 22, dan D 23. Kita cari dulu atau kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Diketahui, tulis diketahui. Volume prisma segitiga 2640 cm3. Kemudian ada alas segitiga 24 cm. Tinggi segitiga 10 cm. Tinggi prismanya titik. Jadi tinggi prisma masih belum ada, maka tinggi prisma itulah yang ditanya. Ditanya tinggi prisma. Kita jawab, kita tuliskan rumus volume prisma. V sama dengan alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Tinggal kita masukkan nilai yang ini sesuai dengan yang diketahuinya. Volume prisma kita letakkan di sini. Kemudian alas sudah diketahui, langsung masuk ke sini. Kemudian tinggi segitiga, taruh ke tinggi segitiga. Karena tinggi prisma belum diketahui ditanya, maka kita tulis lagi tinggi prisma. Jadi 2640 sama dengan 24 kali 10 bagi 2 kali tinggi prisma. Kita selesaikan yang ini terlebih dahulu. 24 dikali 10 dibagi 2. Atau 24 kali 10 dulu. 24 kali 10 sama dengan 240. Bagi 2 kali tinggi prisma. Nah, kita selesaikan yang ini dulu. 240 dibagi 2 sama dengan 120 kali tinggi prisma. Nah, ini belum berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita balikkan posisinya. Yang kanan ke sebelah kiri, yang kiri ke sebelah kanan. Jadinya 120 kali tinggi prisma sama dengan 2640. Sama seperti tadi, tinggal kita tulis tinggi prisma 2640, yang ini dibagi 120. Nah, berapa 2640 dibagi 140? Ya, 22. Jadi tinggi prisma sama dengan 22 cm. Jawabannya ada di C. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Soal yang ketiga, volume prisma segitiga 4800 cm3. Jika alas segitiga 24 cm dan tinggi prisma 50 cm, maka tinggi segitiga titik cm. A8, B9, C10, dan D11. Kita cari apa yang diketahui. Tulis diketahui. Volume prisma segitiga 4800 cm3. Kemudian alas segitiga 24 cm. Tinggi prisma 50 cm. Yang ditanya yang titik-titik yang belum ada nilainya, yaitu tinggi segitiga. Maka tulis ditanya tinggi segitiga. Langsung kita masukkan rumus volume prismanya. V sama dengan alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Nah, tinggal kita masukkan nilai sesuai dengan yang diketahui.
Volume prisma 4800, alas 24 kali tinggi belum diketahui, tulis lagi tinggi segitiga. Bagi 2 dikali tinggi prisma 50. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan 24 dibagi 2 dulu. 24 dibagi 2 yaitu 12 kali tinggi segitiga kali 50. Yang ini belum berubah. Sekarang 12 dikali 50 sama dengan 600. Jadi 4800 sama dengan 600 kali tinggi segitiga. Kalau sudah seperti ini bentuknya kayak tadi, tinggal kita balikkan yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadinya 600 kali tinggi segitiga sama dengan 4800. Kita tulis tinggi segitiga. 4800 dibagi 600. Berapa 4800 bagi 600? Yaitu 8. Jadi tinggi segitiga sama dengan 8 cm. Jawabannya ada di A. Itulah pembelajaran kita kali ini anak-anak hebat. Kalau belum paham, tonton ulang videonya sampai kalian paham. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran Miss Eka selanjutnya.